Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Tolong ketua kelasnya memimpin doa. Perhatian, tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Kak. Pagi. Presensi terlebih dahulu ya. Ya. Abdul Ghifari, Hadir, Bu. Abdi ABM Matin, Hadir, Bu. Ahmad Anas Saputra. Tidak hadir, Bu. Tidak ada keterangannya. Izin sakit atau apa? Tidak ada keterangannya, Bu. Oh, oke. Ahmad Fernando, Hadir, Bu. Aldo Muhammad Jafar, Hadir, Bu. Alicia Alvina, Hadir, Bu. Aulia Syafina Tunaja, Hadir, Bu. Salsi Aulia, Hadir. Dinda Sofia, Hadir. Sanda Eka Justasari, Hadir, Bu. Hadiah Fulkon Prabeswara, Hadir, Bu. Julia Nur Aini, Hadir, Bu. Kesa Amanda Aulia, Hadir, Bu. Maja Maula Rizki, Hadir, Bu. Maulida Usnul, Hadir, Bu. Najib Mada, Hadir, Bu. Nela Agustin, Hadir, Bu. Mufli Katiwayu Ningsih, Hadir, Bu. Muhammad Ardika, Hadir, Bu. Muhammad As'adul Anwar, Hadir, Bu. Muhammad Askanafi, Hadir, Bu. Muhammad Nawfal Rafif, Hadir, Bu. Muhammad Rizal Badi Pratama, Hadir. Muhammad Saiful Fadil, Hadir. Nadia Ayu Wandari, Hadir, Bu. Nataka Evan, Hadir, Bu. Novia Zara, Hadir, Bu. Syek Revalina, Hadir, Bu. Safina Talia, Hadir, Bu. Sylvia Talina, Hadir, Bu. Siti Nur, Hadir, Bu. Iswatun Hasanah, Hadir. Wahyu Dwi, Hadir. Yaman Fikri, Hadir, Bu. Yaskia Akikasari. Hadir, Bu. Oke. Buka buku paket kalian. Bawa paket apa enggak? Awas aja yang kalau nggak bawa paket lagi ya. Fernando, awas ya kalau nggak bawa paket. Kenapa? Buka halaman 114 pada bab teori uang, indeks harga dan inflasi. Pada bab 4 kita akan membahas materi teori uang, teori permintaan uang, indeks harga, dan inflasi. Oke. Kalian pasti dikasih uang saku oleh orang tua kan? Ya. Itu kalian habiskan semuanya untuk jajan di kantin apa disisakan untuk tabungan? Jajan di kantin. Atau untuk yang perempuan ini atau dibuat check out Shopee? Ayo. Kalau kalian mau nabung menyisakan uang saku yang ibu kalian gunakan itu, yang ibu kalian berikan itu sudah kalian termasuk tandanya menyimpan uang dan melakukan kegiatan yang namanya permintaan uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang diperlukan oleh masyarakat atau keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kalian semua, orang tua kalian, masyarakat di sekitar sini pasti memerlukan yang namanya uang. Kalian pasti menggunakan uang tersebut
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semisal membeli sembako, membeli gula, beras, minyak, dan lain sebagainya, itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalau menggunakan uang tersebut yang dinamakan dengan permintaan uang. Kalau semisal kalian menyisihkan uang tersebut untuk dijaga-jaga kalau semisal ada yang sakit, ada yang apa itu yang namanya dinamakan kalian sudah melakukan kegiatan permintaan uang. Nah, teori permintaan uang itu ada dua. Yang pertama menurut Irving Fisher dan menurut Keynes. Coba tolong Saksi sebutkan pengertian teori permintaan uang menurut Irving Fisher. Menurut siapa, Bu? Irving Fisher ya. Tolong disimak bukunya ya baik-baik teman-teman. Iya, Bu. Teori menurut Irving Fisher adalah bagaimana uang beredar di masyarakat dengan merumuskan kuantitas uang, yaitu rumusnya M dikali V sama dengan P dikali T. Oke, terima kasih Selsi. Teori kuantitas uang yang dijelaskan oleh Irving Fisher menjelaskan bagaimana uang beredar di masyarakat. Nah, menurut Irving Fisher itu membuat keputusan atau pengertian bagaimana caranya uang tersebut beredar di masyarakat. Nah, Irving Fisher tersebut merumuskan teori kuantitas uang sebagai berikut. M adalah apa? M adalah money. Money itu kan uang diartikan dengan menurut Irving Fisher adalah untuk kegunaan apa? Kebutuhan. Jumlah uang yang beredar. Ya, jumlah uang yang beredar. Selanjutnya rumusnya V. Artinya Yaitu velocity, Bu. ya Yang untuk artinya kecepatan peredaran uang. selanjutnya price yang dinamakan P atau price, yaitu disebut harga, Bu. T. Yaitu transaksi. Oke, saya ulangi lagi teori permintaan menurut Irving Fisher, yaitu bagaimana uang yang beredar di masyarakat. Nah, uang beredar di masyarakat tersebut menggunakan rumus sebagai berikut. M dikali V sama dengan P dikali T. Keterangannya, M adalah money atau uang yang artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat. V adalah velocity yang artinya kecepatan peredaran uang, sama dengan P adalah price atau harga, T adalah transaction atau volume barang yang diperdagangkan. Jika kalian menghitung cara permintaan uang menggunakan rumus yang digunakan oleh Irving Fisher, yaitu M dikali V sama dengan P dikali T. Oke? Ya, Bu. Yang kedua ada teori permintaan uang menurut Keynes. Selain Fisher, teori permintaan uang dikemukakan oleh juga John Maynard Keynes atau yang lebih dikenal dengan sebutan Keynes.
menyebutkan bahwa masyarakat memiliki 3 motif dalam memegang uang. Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua ada motif berjaga-jaga, dan yang ketiga ada motif spekulasi. Sebutkan apa saja tadi Mbak Dinda? Ya, ada motif transaksi, ada motif berjaga-jaga, dan yang ketiga yaitu ada motif spekulasi, Bu. Oke. Berarti teori permintaan uang itu ada 2, yaitu menurut Irving Fisher dan Keynes. Saya jelaskan ya. Yang pertama menurut Keynes, yang pertama adalah motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan melakukan transaksi ekonomi atau konsumsi sehari-hari. Dorongan untuk melakukan kegiatan membeli barang maupun jasa adalah penerapan dari motif ini. Motif ini saya ulangi lagi, masyarakat memegang uang dengan tujuan melakukan transaksi kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu motif transaksi. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Masyarakat memegang uang untuk tujuan melakukan pembayaran tidak terduga di masa datang. Semisal kalian mempunyai, saya ulangi lagi, mempunyai uang saku yang diberikan oleh kedua orang tua kalian yang disisihkan untuk menabung. Nah, tabungan itu bisa digunakan untuk kegiatan yang tidak terduga. Semisal kalian ini membutuhkan iuran jajakan, membeli apa, keperluan apa gitu, kalian bisa menggunakan tabungan tersebut. Semisal kalian perlu alat ini tapi kalian tidak mau meminta barang kepada orang tua, meminta uang kepada orang tua, kalian kepingin mandiri, nah gunakanlah uang tersebut. Itu yang dinamakan juga motif berjaga-jaga. Kalau semisal nauzubillah min dzalik, kalian sakit terus ada kecelakaan atau jatuh dari sepeda, saat pergi kalian mempunyai tabungan tersebut. Nah, tabungan tersebut bisa digunakan untuk kalian berobat gitu. Itu yang dinamakan dengan motif berjaga-jaga. Yang ketiga ada motif spekulasi. Masyarakat melakukan kegiatan spekulasi dengan membeli produk-produk investasi di pasar modal dengan harapannya memiliki keuntungan di masa mendatang. Misal kalian membeli tanah milik tetangga kalian untuk investasi di masa ke depan. Itu termasuk contoh dari motif spekulasi. Seperti saham, obligasi, dan reksadana itu termasuk dalam contoh spekulasi. Seperti kalian investasi di masa mendatang. Kalau saham, kalian kan mungkin belum cukup umur untuk memainkan saham tersebut. Kalian kalau semisal sudah lulus SMA dan kalian pintar menggunakan sosial media, teknologi zaman sekarang, kalian bisa menggunakan saham tersebut, aplikasi atau apa, menanamkan saham pada sebuah perusahaan bisa, sebuah aplikasi yang berbayar juga bisa. Itu termasuk kalian menanam saham begitu. Itu contoh dari spekulasi, memiliki keuntungan di masa depan. Teori permintaan ada Irving Fisher dan Keynes. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup jelas. Oke, kalian bisa buka halaman 121 pada lembar aktivitas 4 mengenai teori permintaan uang. Itu kalian kerjakan di sini secara mandiri. Nanti kita bahas bersama-sama, ya. Jika ada yang tidak paham terkait lembar aktivitas 4 mengenai teori permintaan uang halaman 121 bisa ditanyakan kepada saya ya. Iya, Bu. Oke. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Ya. Yang nomor 1, tolong dibaca Mbak Valia nomor 1. Benar, Bu. Oh, pasti nggak nyimak ya. Saya, Bu, yang baca nomor 1, Bu. Ya sudah Mbak Afrila. Ani menganggarkan uang sebesar Rp300.000 setiap bulannya untuk membeli kebutuhan pokok keluarganya. Nah, Ani tersebut termasuk di dalam motif transaksi. Oke, selanjutnya kita bahas bersama-sama ya. Yang kedua, meski anaknya masih berusia 5 tahun, setiap bulannya Lisa menganggarkan uang untuk pendidikan anaknya di masa depan. Berarti si
Risa ini membuat tabungan di masa depan, itu termasuk motif berjaga-jaga untuk anaknya kepulang sekolah. Yang ketiga, ada Harry menyisihkan penghasilan uang yang diterimanya untuk berinvestasi di pasar modal. Tadi yang di motif transaksi untuk Keynes yang seperti menanam modal di masa depan itu masuk pada motif transaksi. Yang keempat, ada Lina rutin membeli produk perawatan wajah setiap bulan. Itu masuk dalam motif transaksi karena Lina membeli kebutuhan pokok untuk sehari-harinya dia. Yang kelima, ada Hendy menganggarkan dana untuk berobat untuk keluarganya. Itu termasuk motif berjaga-jaga karena Hendy menganggarkan dana, menabung dana, menyisakan dana untuk berobat keluarganya. Ya, mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Tadi saya ulang lagi, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.